80 apa puluh? Wah. Bagi tipsnya gimana bisa dapat daun muda sekali? Rumah aslinya mana? Rumah aslinya di Kalumata itu. Ini yang punya rumah. Ya, Siapa namanya, Om? Pera. Pera. Ibu? Usia berapa? Hah? Umur berapa? Umur 80. Banyak. Ibu? 80 apa puluh? Wah. Bagi tipsnya gimana bisa dapat daun muda sekali? Anak berapa? Suka apanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Narasi Ufuk dimanapun berada, tentu sangat senang kita bisa bertemu di channel ini yang mengupas soal Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley Juanda Laus yang sangat fenomenal, menarik perhatian di panggung politik nasional karena di samping beliau cerdas juga sangat merakyat, dan kita menyaksikan di berbagai langkah-langkah beliau sepertinya memang bergerak cepat, berkejaran dengan waktu untuk terus menunaikan janji-janji kampanye beliau. Dan sebelumnya itu baiknya kita kembali mendengarkan pidato beliau berikut ini. Shirley Sarbin, kami berkomitmen penuh mendukung program kerja nasional Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas. Untuk itu harus mulai dari sini, Maluku Utara emas pada tahun 2035. Untuk itu Maluku Utara harus bangkit, maju, sejahtera, adil, dan bermartabat. Give us a chance, me and Pap Sarbin Sehe, to serve and to protect the people with all our heart, so that the people of Maluku Kiaraha can have a brighter future. Berikan kami peluang untuk mewujudkan harapan dan gagasan yang sudah kami sampaikan selama ini. Berikan kami kesempatan untuk menyelamatkan masa depan daerah yang kami cintai ini. Memberikan yang terbaik bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal, terpinggirkan dalam pembangunan. Pemerintah harus hadir untuk melindungi rakyat, bukan membiarkan mereka berjuang sendirian. Untuk itu jika kalian menginginkan pemerintahan yang lebih baik, pemerintahan yang bersih, yang pro rakyat, maka jangan ragu, pada tanggal 27 November nanti pilih 04, coblos yang cantik, sarangeo. Terima kasih, wassalam. Mana ini rumahnya? Tanahnya cuma ada segini. Tanah keluarga. Ini tanah sudah ada sertifikat belum? Belum Ibu. Satu sertifikat ya. Bikin dulu sertifikatnya, dipecah tapi. Ayo sini Om, ikut saya Om Pera. Tevelnya mana tevel? Ini yang bangun dari TNI ya? Kerja sama TNI. Oh mantap Pak. Sudah bangun berapa hari? Sudah berapa hari bangunnya? 2 hari Bu. Rencana selesai dalam berapa hari? Ya tergantung cuaca. Dengan cuaca begini dan bahan begini dan kondisi begini, kira-kira selesai berapa hari? 1 bulan siap. Ini sampai di plester kah? Cuman begini saja? Siap. Plester Ibu. Termasuk plesteran ya? Apa? Ini dia masuk ruang tamu ya? Ini ruang tamu. Ini ruang tamu. Ini kamar tidur. Kamar tidur. Kamar tidurnya, Bapak tinggalin sama? Berdua saja? Anak? Anak 2 juga Ibu yang masih kecil-kecil. Umur? Sana anaknya bagus ini. Berarti harus tempat tidur susun, kalau enggak cukup. Bapak kerja apa? Kerja guru. Buruh, masih kuat. Masih kuat. Nah, 1 bulan bisa berapa? 1 bulan kalau dapat hampir 300. Terus makan bagaimana? Ya begitu sudah habis pensiun. Ada bantuan setiap bulan, ada uang masuk rekening setiap bulan kan terada? Terada. Terada. Ya. Berarti nanti koordinasi dengan Dinsos, cek desilnya. Kasih masuk di desil 1 atau desil 2 ya. Kasih masuk di desil 1. Ini terima kasih buat Bapak TNI yang membantu pembangunan rumah-rumah di Ternate. SIM Salabim 1,5 bulan selesai.
dikawal supaya kalau kurang-kurang diperbaiki dalam 1 bulan ini. Yang sudah selesai baru. Nanti sudah selesai, kalau dapur sudah selesai, saya kasih modal buat jualan dengan Alat masak. ya itu alat masak. Kasih Bu. Oke, sama-sama. Kabale isi kasih tempat tidur satu tempat tidur. Tapi yang anak-anak bikin tempat tidur susun aja. Kan anaknya 2. Ambil tempat tidur yang 1 kali 2 tapi susun naik ke atas. Kamarnya cuma ukuran 2 kali 2,5. Kalau yang ibu bisa dilipat. Jadi kalau malam-malam bisa tidur bersama. Terus dikasih bantuan modal sama Kemensos. Jadi ibu bisa berjual ya. Kalau enak nanti saya promosi. Ya, sahabat narasi ufuk, kita sudah menyaksikan tayangan video yang dimana beliau langsung terjun ke lapangan menemui masyarakat secara langsung untuk meninjau berbagai program, dan inilah gaya kepemimpinan beliau yang betul-betul berkomitmen menunaikan janji kampanyenya. Dan secara leadership kepemimpinan beliau ini memang mengguncang panggung perpolitikan di tanah air, karena di samping beliau adalah pemecah rekor menjadi perempuan pertama sebagai gubernur Maluku Utara, juga tampak sekali kapasitas beliau sebagai pemimpin, wibawa intelektual, wibawa pengetahuan, wibawa kepemimpinan sangat jelas. Dan beliau sering berkunjung menemui berbagai lapisan masyarakat untuk mendengarkan secara langsung apa-apa kebutuhan mereka. Dan sekali lagi, seperti yang beliau janjikan di dalam berbagai kampanye di masa lalu, itu telah dibuktikannya hari ini. Dan inilah yang menjadikan gaya kepemimpinan Ibu Shirley menjadi fenomenal, dan tidak hanya viral tapi juga sebuah pembuktikan kualitas dari sosok pemimpin gubernur bernama Shirley Juanda Laus. Saya rasa kita menyaksikan bahwa Maluku Utara seperti baru punya pemimpin yang seperti ini, dan itu dirasakan betul oleh rakyat Maluku Utara, bagaimana Ibu Shirley hadir untuk menjawab segala kebutuhan, menjawab segala kebutuhan di lapangan. Dan tentu di tengah keterbatasan anggaran, efisiensi anggaran saat ini, beliau sangat kreatif melakukan langkah-langkah solutif untuk memaksimalkan kemampuan keuangan yang ada, dan itu bisa berdampak langsung dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara. Dan seperti di dalam pernyataan beliau yang lain di depan perangkat kepala daerah, bahwa Ibu Shirley hadir 5 tahun kepemimpinannya di periode pertama ini untuk memastikan secara administrasi bahwa setiap rupiah yang keluar dari APBD harus diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, beliau tegas di depan para OPD bahwa kalian hadir di sini digaji dari uang rakyat, dan kalau tidak mampu mengemban amanah secara baik, tidak mampu meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan rakyat Maluku Utara, maka pertanyaan besarnya, untuk apa kalian ada di sini? Itu adalah sepenggal dari ketegasan beliau, gaya kepemimpinan beliau yang memang hadir, terasa sekali sangat berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Maluku Utara. Sekali lagi, beliau cerdas, punya kapasitas, dan bisa berinteraksi, bergaul dengan siapapun, bahkan sekalipun di kalangan elit-elit politisi nasional, beliau tidak pernah bercanggung untuk berhadapan dengan siapapun. Itu menunjukkan kekuatan leadership beliau sangat kuat, pengaruhnya, gaya komunikasinya, juga public speakingnya memang di atas rata-rata. Saya rasa sahabat narasi ufuk, ini hanya sepenggal uraian dari apa yang kita saksikan dari gebrakan Gubernur Shirley Laus di Maluku Utara. Sukses selalu Ibu Gubernur. Salam
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.